Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul karbohidrat kurang baik. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk hidup sehat, kita membutuhkan makanan yang sehat dan seimbang, termasuk pemenuhan karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah segala sesuatu yang kita makan yang membuat kita mempunyai tenaga, dan manfaatnya tentunya sebagai sumber tenaga. Yang kedua, membantu tumbuh kembang pada anak-anak. Yang ketiga, mencegah penuaan dini pada orang dewasa dan mencegah penyakit kanker. Sekalipun banyak manfaat dari karbohidrat ini, sebaiknya kita tetap berhati-hati dengan karbohidrat, karena ada beberapa karbohidrat yang kurang baik. Apa itu? 1. Gula. Gula mempunyai nilai indeks glikemik yang tinggi. Untuk itu batasi pemakaian gula, dan jika perlu jangan gunakan gula. Aneka tepung putih. Bukan hanya tepung terigu, termasuk di dalamnya juga tepung sagu, tepung jagung, dan tepung tapioka. Karena semua bentuk tepung ini mempunyai nilai indeks glikemik yang tinggi, karena merupakan hasil refinasi. Beras putih. Beras putih mempunyai indeks glikemik yang tinggi. Bahkan beras putih ini memiliki nilai gizi yang paling rendah di antara sekian macam jenis beras. Nah, karena beras putih telah mengalami proses produksi yang banyak, jadi bukan hanya kulit arinya yang hilang, tetapi lembaganya pun ikut hilang untuk mencegah pembusukan yang terlalu cepat. Kemudian yang terakhir, umbi-umbian. Dalam kasus tertentu, umbi-umbian mempunyai indeks glikemik yang tinggi, terutama karena telah mengalami proses pengolahan yang kurang tepat. Contohnya adalah kentang. Kentang jika kita rebus tanpa kulit, itu mempunyai nilai indeks glikemik yang tinggi. Jadi sebaiknya dalam mengolahnya, kita rebus bersama kulitnya untuk menahan supaya kadar gula tidak melonjak. Dari tadi kita sudah menyinggung istilah indeks glikemik atau glikemik indeks dan kadar gula. Apa sih indeks glikemik itu? Yaitu ukuran seberapa besar efek suatu makanan yang mengandung karbohidrat dalam meningkatkan kadar gula darah setelah dimakan. Karbohidrat yang mudah dicerna adalah karbohidrat sederhana atau gula sederhana, yang contohnya soda, permen, cookies, pastry, minuman manis, minuman berenergi, es krim, soft drink, dan table sugar. Dimana makanan yang mudah dicerna menjadi gula ini akan mudah menaikkan kadar gula darah kita bahkan kurang dari 2 jam. Apa reaksi tubuh kita? Tubuh kita akan bereaksi dengan memproduksi hormon insulin untuk menekan kadar gula darahnya, kemudian menyimpannya, dan simpanan ini biasanya dalam bentuk glikogen yang terdapat pada otot dan hati. Ini jumlahnya sangat sedikit. Kemudian kemana larinya? Ke lemak. Sehingga kalau kita mengkonsumsi karbohidrat sederhana ini dalam jumlah yang besar, maka kita akan mudah gemuk. Nah, jika hormon insulin ini diproduksi terlalu tinggi dan sering, maka kita akan mengalami yang namanya resistansi insulin. Apa itu? Yaitu keadaan di mana insulin dalam tubuh tidak mampu lagi untuk secara insentif menekan kadar gula dalam tubuh. Nah, ketika
kita mengalami resistansi hormon insulin ini, risiko yang bisa terjadi adalah penyempitan pembuluh darah, kemudian pengentalan darah, dan penurunan daya tahan kekebalan tubuh. Demikian materi yang bisa kami sajikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa tetap berhati-hati dengan konsumsi karbohidrat kita, jangan sampai salah pilih.